anak manusia dalam konteks dia sendiri. Iya, sama, kita anak manusia juga. Coba abang search di dalam Alkitab, kata istilah anak manusia itu berapa kali digunakan untuk Yesus? Oh, anak manusia banyak digunakan untuk Yesus. Tahu saya. Iya, tapi kenapa ditambah ini? Jadi menurut Anda Markus 22 nomor 28, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat gitu. Ya, betul. Oke, sekarang saya mau tunjukkan ketika Yesus sebagai manusia juga mengaku sebagai hamba gimana? Pak Ustadz, satu ayat dulu. Ya, oke, Anda ajukan itu kalau saya mengajukan ayat yang lain kepada Anda. Ya, maksudnya begini, setelah saya kasih satu ayat untuk perbandingan komparasi ayat ini, mengapa saya katakan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat? Ada ayat yang lain yang mendukung argumentasi ini dalam Alkitab. Setelah itu baru Pak Ustadz tunjukkan ayatnya yang mau ditunjukkan tadi, boleh ya? Oke, silakan. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Keluaran 20, saya bukakan ya. Ya. Gimana? Kenapa Yesus ini kekeluaran? Gak ada hubungannya. Ya, makanya saya ajarkan baca Alkitab, Pak Ustadz. Coba kau argumentasikan dulu. Silakan. Oke, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, Pak Ustadz. Terus Di situ di ayat yang ke 9, 10 sampai 11 itu ada kata di situ bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabat Tuhan Alamu. Coba dibaca. udah. Hari Ya, Sabat saya baca di Tuhan sini. Alamu. Terus Dibaca dulu. apa yang mau Anda katakan dari sini? Ya, untuk menegaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bang, sejak kapan perjanjian lama ada Yesus? Jangan cocok logi lah. Coba kalau kau mau berargumentasi itu, ya Yesus itu tidak ada di perjanjian lama. Jadi jangan cocok logi. Coba kau bawakan, ya di perjanjian baru. Kita main perjanjian baru saja. Di mana Yesus mengatakan langsung dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Coba. Kalau kau ke perjanjian lama itu namanya cocok logi, nggak ada tertulis Yesus satu kali pun di perjanjian lama, Bang. Saya terangkan dulu, kasih kesempatan lah, Bang. Saya kan tamu, sebagai tamu, oke? Jadi tuan rumah yang baik, Pak Ustadz. Ya. Ayat yang ke berapa? Yang ke-8 di situ dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Alamu, maka janganlah. Saya tidak teruskan ayatnya. Poin saya adalah ayat 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Alamu. Sekarang Allah memperkenalkan kepada Musa hari Sabat itu adalah hari Tuhan Alamu. Sedangkan Markus pasal yang kedua ayat 28, Yesus mendeklarasikan dirinya adalah Tuhan atas hari Sabat. Udah. Cocok di situ kan, Bang? Cocok logi itu bukan cocok. Bukan, itu kan kata Allah kepada Nabi Musa. Nah, sekarang saya bantah, oke? Bang percaya Nabi Musa atau tidak, Bang? Oh, saya percaya Nabi Musa. Nabi Musa, Tuhannya itu bukan manusia, betul? Itu dia, Bang. Ya, betul ya. Yesus itu manusia bukan? Ya, Allah yang menjadi manusia, Bang. Iya. Cocok logi itu, Bang, namanya. Bang, Keluaran 33 nomor 20, Tuhannya Nabi Musa itu tidak dapat dilihat wajahnya. Bilangan 23 ayat 19, Allah itu bukan manusia. Lalu kau bilang Allah itu manusia. Makanya cocok logi ku bilang, Bang. Benar, Bang. Pak Ustadz minta maaf, aku panggil Bang. Memang benar, Pak Ustadz. Jadi begini, memang benar Tuhan itu tidak bisa dilihat wajahnya. Itulah sebabnya dia datang dalam rupa manusia di dalam pribadi Yesus. Wajah Yesus kelihatan nggak? Mati kita semua, Bang. Wajah Yesus kelihatan nggak? Orang berdosa mati kita. Bang, wajah Yesus kelihatan nggak? Iya, dalam bentuk manusia kan? Iya. Ketika saya tanya satu aja, Bang, wajah Yesus itu kelihatan, berarti bukan spesifikasi Tuhan dari Nabi Musa, Bang. Macam mana kau, Bang? Sekarang saya ajukan ini, ya. Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Aku minta pendapat Abang soal tadi Markus 2:27 dan Keluaran.
Kalau pendapat saya itu kontradiksi jadinya kitab Anda. Oh itu oke. Yang penting Nah kontradiksinya sama ini Bang. Silakan Pak Ustadz. Mari kita baca ya kontradiksinya. Ini perkataan dari Yesus ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba ya. Nih pengakuan dia, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Kita tahu ya Bang ya, di Yohanes 17 ayat 3 Yesus itu mengaku sebagai utusan. Coba kalau kita buka Yohanes ya, Yohanes 17 di ayat 3. Saya bukakan dulu ya, di ayat ketiga nih. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau kata Yesus, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kata Yesus, utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Artinya dia mengaku sebagai hamba, sebagai utusan dan bukan Tuhan. Makanya ketika Anda mengajukan Markus 2 nomor 28 kepada saya bilang kitab Anda kontradiksi. Jadi seperti itu. Kan itu menurut Pak Ustadz. Tapi bukan menurut saya, menurut Yesus sendiri. Ini tulisannya merah. Ya, 17 ayat 3. Ya, ini menurut Yesus sendiri, bukan menurut saya. Ya, lalu tadi Markus 2:27 itu bukan menurut Yesus. Ya, menurut Yesus juga, makanya saya bilang kontradiksi. Kalau Anda mengajukan kepada saya bahwa Yesus itu, bentar Bang, saya narasikan dulu. Kalau mengajukan kepada saya bahwa Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan Markus 2 nomor 28, maka saya bilang di sini Yesus artinya kontradiksi atau berdusta. Makanya nggak bisa kita cocok logi dengan yang kontradiksi. Coba carikan kepada saya ayat yang langsung pengakuan dari Yesus bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Silakan. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu jelas Bang, kalau Yesus itu bukan pengakuan Yesus Bang, itu kan tulisan Yohanes, bukan merah pula itu. Masalahnya saya kan yakinkan kepada Pak Ustadz soal kata-kata Yesus. Pak Ustadz tidak mau terima itu Markus 2 ayat 27-28. Kalau Anda mau meyakinkan kepada saya secara tekstual dari pengakuan Yesus dan tertulis, maka saya akan akui gitu. Tetapi kalau secara penafsiran Anda, apalagi ayat tersebut bisa menjadi berlawanan dengan perkataan Yesus yang lain, artinya itu nggak bisa dijadikan dasar gitu. Ketika Yohanes 17 ayat 3 itu, ketika Yesus mengatakan dia sebagai utusan, itu juga tidak bisa diartikan hanya sebatas utusan, Pak Ustadz. Oke, kalaunya hamba, bagaimana itu? Yohanes 13 nomor 16 saya tunjukkan kepada Anda. Dia mengaku seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, dan seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Ya benar. Nah, itu seperti apa menurut Anda? Dia bicara sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, kan pada bagian tertentu dia merendahkan dirinya. Makanya Paulus merendahkan dirinya. Dengar dulu Pak Ustadz. Makanya Paulus menulis di dalam Filipi pasal yang kedua itu, Yesus Filipi itu kata-kata Paulus Bang. Iya. Coba bawa yang kata-kata Yesus coba. Kenapa on off kayak gitu loh? Coba Anda kalau mau berargumen tentang Yesus, maka pakai apa yang dikatakan oleh Yesus. Jangan kata Paulus, jangan perjanjian lama. Aneh jadinya. Paulus berbicara juga tentang Yesus. Saya nggak berbicara tentang Paulus. Kita berbicara langsung diskusinya tentang Yesus. Coba mengambil tulisan Paulus karena dia bicara soal Yesus. Berarti nggak bisa berdiri kekristenan itu tanpa Paulus. Oke. Sekarang saya tanya kepada Pak Ustadz, kenapa tulisan Paulus itu tidak boleh saya pakai? Saya tanya. Gini, karena pengajaran dari Yesus dan Paulus itu bertentangan. Menurut Pak Ustadz itu, bukan menurut saya, menurut Yesus dan menurut Paulus. Mau saya buktikan?
Tidak ada yang bertentangan, Pak Ustaz. Nah, gini, kalau menurut Anda tidak ada bertentangan, izinkan saya satu saja menjabarkan kepada Anda ajaran Paulus ya yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Oke? Kalau Anda buka di dalam Matius 5, bentar Bang. Di dalam Matius 5 ayat 17, Yesus di situ mengajarkan selama langit dan bumi ini masih ada, maka satu iota pun, kata Yesus, dari hukum Taurat tidak dapat dihilangkan. Tiba-tiba Paulus ngajarin di 2 Efesus 15 segala hukum Taurat itu batal. Makanya saya bilang bertentangan. Oke, Pak Ustaz. Pak Ustaz, ketika Paulus mengatakan di dalam Efesus itu ada ayat lanjutannya. Ayat lanjutannya itu adalah, coba saya bukakan saja kepada Anda kalau tidak percaya ya. Udah gini. Ketentuannya itu berarti ada bagian hukum-hukum Taurat yang merujuk kepada pribadi Yesus yang dipakukan di salib. Bentar Bang ya, saya bukakan aja sama Anda. Nih, nanti dikira saya bohong. Mari kita buktikan ya, kita buktikan bahwa ajaran Paulus dan ajaran Yesus ya itu bertentangan, kontradiksi. Bentar. Jangan dulu lari kemana-mana soal yang tadi dulu, hukum Taurat itu dulu tadi, Pak Ustadz. Yang tadi hukum Taurat tadi, bentar. Nih, saya mau katakan langsung aja kepada Anda ya. Iya. Biar Anda ngerti gitu. Ini ajaran dari Yesus ya, teman-teman semuanya. Ya, ajaran dari Yesus mengatakan seperti ini nih. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku bukan untuk meniadakannya, kata Yesus, tetapi Yesus datang untuk menggenapinya. Oke? Lalu tiba-tiba kata Paulus nih ya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Kata Yesus tidak boleh satu titik pun dihilangkan. Tiba-tiba Paulus ia telah membatalkan hukum Taurat. Mau macam mana Bang? Oke, dengarkan. Mau macam mana coba? Boleh ya saya terangkan? Ya. Dengan matinya, aduh jauh sekali ayatnya itu Pak Ustadz. Tuh. Dengan matinya sebagai manusia disalib, itu kita sepakat ya, itu Yesus yang mati disalib ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz. Ya. Terus. Saya fokusin kameranya masalahnya. Kemudian ketika itu terjadi, menurut Paulus hukum Taurat dibatalkan dengan segala ketentuannya. Perhatikan kata-kata itu Pak Ustadz. Perhatikan dengan segala perintah dan ketentuannya. Iya, segala perintah dan ketentuannya. Pak Ustadz meyakini Taurat Musa atau tidak? Ya, kita kan berbicara tentang Taurat Musa nih. Bukan semuanya. Ingat ya, Bang, ini kosakata apa Bang? Ya, segala perintah dan segala ketentuannya, semuanya semua dari hukum Taurat itu, mau 10 yang inti maupun yang lainnya itu, bagi Paulus dia batalkan semuanya dengan matinya Yesus di tiang salib. Oke, saya terangkan kepada Pak Ustadz. Yang berhubungan dengan matinya Yesus di tiang salib adalah soal hukum Taurat yang berkaitan dengan upacara. Bang, ini segala perintah dan segala ketentuannya, semuanya itu dibatalin oleh Paulus. Kasih kesempatan saya menjawab, karena Pak Ustadz kan bertanya. Nanti setelah itu kalau tidak setuju baru dibantah. Tapi izinkan saya menjawab. Silakan. Ya, untuk segala ketentuannya dengan matinya Yesus disalib itu bicara soal upacara-upacara di dalam perjanjian lama. Saya kasih contoh paling sederhana. Suaranya ada nggak? Pada zaman bangsa Israel, suaranya. Ya, saya terangkan Pak Ustadz. Pada zaman bangsa Israel, bahkan juga agama Yahudi, ketika mereka mempersembahkan korban, kalau mereka berbuat dosa ataupun melakukan pelanggaran,
dibawa. Domba Apa, itu Bang? harus Apa, disembelih. Kemudian darahnya itu Suaranya loncat-loncat loh, suara abang itu loncat-loncat loh. Aduh, sayang sekali mungkin jaringan. Gimana? Jadi Paulus bicara soal dengan matinya Yesus disalib itu adalah bicara soal lambang-lambang di perjanjian lama, hukum-hukum Taurat di perjanjian lama yang berkaitan dengan hukum-hukum upacara. Saya kasih contoh. Kalau orang berdosa, dia bawa itu domba ke Ka'bah atau ke bait suci. Disembelihlah di sana, darahnya dipercikan ke tirai. Sekarang, mengapa sekarang tidak perlu lagi orang Kristen mempersembahkan korban di gereja atau di tempat ibadah? Oleh karena Yesus sudah mati disalib. Sementara domba yang di dalam perjanjian lama itu adalah lambang daripada Yesus yang berkorban disalib. Bang, data ente itu di mana, Bang? Di sini jelas Paulus mengatakan segala perintah dan segala ketentuannya, apapun dari hukum Taurat itu dibatalkan oleh Paulus, Bang. Paulus tidak membatalkan. Saya buktikan ayatnya. Loh, Roma ini apa ini? 3:32. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Makanya Pak Ustadz, hati-hati baca tulisan Paulus. Ada bagian yang lain dalam konteksnya. Coba baca Roma 3 ayat 32. 31 maksud saya. Bahwa Coba Paulus abang tidak narasikan membatalkan semua dulu. hukum. Sekalian saya bukain. Ya, Mana ini? Paulus tidak membatalkan semua hukum itu karena kita gagal paham konteksnya. Makanya hati-hati baca tulisan Paulus, Pak Ustadz. Karena ada bagian yang sulit dimengerti. Paulus itu orang intelek di kalangan orang Yahudi. Dia gurunya adalah Gamaliel. Makanya Coba abang kasih data kepada saya. Kalau di sini Yesus ya membatalkan semua hukum Taurat, segala perintah dan ketentuannya, abang coba berikan. Coba berikan kepada saya bahwa Paulus tidak membatalkan hukum Taurat. Coba gitu aja deh. Roma 3 ayat 31 saya suruh baca tadi itu. Roma 3 ayat 31. Saya bukakan, silakan narasi. Dibaca dulu ayatnya supaya jangan katakan saya karang-karang itu. Oke, saya bacakan ya. Ya. Lalu apakah karena kita diselamatkan oleh iman berarti bahwa kita tidak perlu lagi menaati hukum-hukum Allah? Justru sebaliknya, sesungguhnya kita dapat benar-benar taat kepada Yesus hanyalah bila kita mempercayainya. Gak ada hubungannya, Bang. Roma 3 ayat 31, salah ayatnya mungkin. Ini 3:31. Waduh, terjemahan tahun berapa itu Pak Ustadz? Nih 3:31. Sesungguhnya kita dapat benar-benar taat kepada Yesus hanyalah bila kita mempercayainya. Saya baca ayatnya di sini, Bang. Pak Ustadz. Itu terjemahan zaman penjajahan mungkin itu. Waduh, ini berapa versi sih, Bang, kitab Anda ini? Bisa-bisanya berubah jadi tukang sulap kayak gini. Dengar dulu, Bang. Bahasa ini kan berkembang dengan dialektika perkembangan. Oke, coba baca. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaiknya kami meneguhkannya. Jadi Anda mau bilang di sini Paulus pelin-pelan juga gitu? Bukan pelin-pelan, makanya saya katakan tadi hati-hati baca tulisan Paulus karena ada bagian-bagian. Hilang lagi suara abang tuh. Kelihatannya kontradiksi, tapi sebenarnya tidak. Aduh, makanya saya bilang Pak Ustadz, hati-hati baca tulisan Paulus karena ada bagian tertentu yang kelihatannya kontradiksi, tapi kalau kita memahami dengan konteksnya tidak ada yang kontradiksi. Terus? Jadi hukum Taurat yang dipalangkan itu hanya yang berhubungan dengan kematian Yesus disalib. Bang, kalau kita baca di Roma ini, Bang ya, ini tentang masalah sunat, Bang. Masalah sunat. Coba Roma 3:30-nya. Artinya, kalau ada satu Allah yang membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jadi di sini Paulus berbicara tentang masalah sunat dan tidak sunat yang ada di dalam Taurat. Kata Paulus, kita tidak membatalkan hukum Taurat tentang sunat, sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Ini kalau saya bawa ayat yang lain, Bang ya, kalau saya bawa ayat yang lain, ada juga Paulus mengatakan apabila kamu bersunat, menyunatkan dirimu, maka
Yesus tidak berguna lagi untukmu. Tuh ada juga tuh. Pak Ustadz, makanya tadi saya terangkan kenapa saya bawa di ayat 33. Saya terangkan kepada teman-teman ataupun kepada Pak Ustadz bahwa Paulus itu ada pengertiannya soal hukum yang dipalangkan itu yang mana? Itu dulu Pak Ustadz. Kalau soal ya ini kalau saya baca sebelumnya ini masalah sunat yang dibicarakan oleh Paulus. Topik lain itu. Saya hanya terangkan tadi bahwa memang betul Paulus pada sisi yang lain kelihatannya kontradiktif, tapi sebetulnya tidak kalau kita pahami konteksnya. Terus gimana dengan Efesus 2:15 ini? Makanya di sini jelas tertulis segala perintah dan ketentuannya. Iya, itu Pak Ustadz bisa baca Imamat 23 itu ada hukum-hukum pacaran di sana. Kenapa lagi Bang ke imamat itu perjanjian lama Bang? ini abang ini kok lari sana sini? Sejak kapan Tuhannya Nabi Musa berfirman dengan Paulus? Aneh-aneh aja Bang ini. Ketika bicara soal hukum Taurat, kita harus lihat Tauratnya apa. Makanya Pak Ustadz saya katakan, membaca Alkitab itu tidak seperti membaca Al-Quran. Beda Pak Ustadz. Ada bagian-bagian tertentu yang perlu kita cari padanan-padanan kata, arti-arti yang tertentu. Jadi gimana? Maksudnya segala perintah dan ketentuannya ini gimana maksudnya? Dia telah membatalkan segala perintah dan ketentuannya. Paham kan? Kita kan ngerti tuh kosakata segala di dalam bahasa Indonesia, betul? Oke, kalau Pak Ustadz tidak mau saya ke perjanjian lama, saya terangkan di perjanjian baru. Waktu Yesus mati disalib, ada tirai di bait suci itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Oke? Ada tirai itu di bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Itu tirai apa itu? Tirai yang biasanya ada imam besar yang masuk ke bilik maha suci, imam Yahudi setiap imam orang Israel masuk ke bilik yang maha suci setiap 1 tahun dalam hari raya Grafirat. Itu adalah hari raya pendamaian. Ketika Yesus sudah mati salib, Yesus mendamaikan umat dari dosa. Itulah sebabnya upacara-upacara itu dipalangkan yang merujuk kepada Yesus yang sudah mati disalib. Makanya tirai itu terbelah dari atas sampai ke bawah menunjukkan bahwa upacara-upacara korban yang di bait suci itu berakhir oleh karena Yesus sudah mati disalib. Itu poin saya. Hubungannya apa Bang? Artinya hukum Taurat itu yang dipalangkan, bukan semuanya. 10 hukum tidak dipalangkan. Bukan semuanya. Kita dapat melihat di sini Bang, ya hukum Taurat yang dipalangkan. Kata Yesus ya di sini dia bukan meniadakannya. Mau macam mana pula Bang? Tidak meniadakan, tapi dia menggenapi apa yang ditulis. Iya, menggenapi kan bukan menghilangkan, betul? Makanya Yesus adalah pusat iman. Ketika kita percaya, kita menurut. Gini, saya mau tanya ke abang, menggenapi itu bukan menghilangkan, betul? Bukan membatalkan, betul? Betul. Kenapa Paulus malah ngebatalin meskipun satu saja? Padahal kata Yesus di sini nggak boleh untuk ditiadakan, meskipun satu titik. Tiba-tiba Paulus kata Anda membatalkan. Kan di situ membatalkan untuk hukum Taurat dengan segala ketentuan yang tadi yang merujuk kepada Yesus. Padahal kata Yesus satu titik aja nggak boleh ditiadakan. Itu bicara soal 10 perintah. Ini kan juga perintah, segala perintah kata Paulus. Satu titik. Nih, ini segala perintah. Dengar dulu Pak Ustadz. Di dalam murid Yesus, di dalam buku Yakobus pasal 2 ayat 10, bicara soal itu. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Itu. Gimana tuh? Ini segala perintah Bang, dibatalkan oleh Paulus. Bukan saya yang ngomong, tapi kitab Anda. Segala perintah dengan segala ketentuan. Perintah dengan segala ketentuan, bukan segala perintah. Coba Pak Ustadz baca baik-baik. Ini tulisannya segala perintah dan segala ketentuan. Segala perintah dan segala ketentuannya. Segala perintah yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan tadi. Kalau orang berdosa harus dibawa domba di bait suci. Itu kan sudah dipenuhi oleh nabi-nabi di perjanjian lama, betul nggak? Itu maksudnya sudah digenapi. Sudah digenapi. Masalah korban Bang, korban bakaran ya, korban bakaran itu sudah digenapi oleh Nabi Musa. Di Imamat kalau Anda lihat sudah digenapi. Terus di Keluaran 24 sudah digenapi. Nggak ada urusan dengan perjanjian lama kalau sudah digenapi. Yang kita permasalahkan ini segala perintah dan ketentuannya itu dihapuskan oleh Paulus.
Saya sudah terangkan tadi kan Pak Ustadz di dalam Roma pasal 3 ayat 31 tidak semua, makanya baca buku, baca tulisan Bang, Paulus itu sebaiknya Anda juga baca Roma 30-nya ya. Di Roma 30 Paulus di sini berbicara tentang masalah sunat, bukan masalah hukum perintah dari Taurat, bukan. Nanti kalau saya baca sepotong-sepotong, saya pula dituduh baca satu sekop katanya. Nah, ketika saya baca di ayat sebelumnya dan sesudahnya, ternyata Paulus di sini berbicara tentang masalah sunat doang. masalah sunat bagaimana Pak Ustadz? Tuh, kalau ada satu Allah yang membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Ya, lalu 31-nya yang tadi, jika demikian, nah ini sambungannya. Ya, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Kata Paulus, sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Ya. Artinya Paulus di sini meneguhkan tentang masalah hukum sunat yang telah dilakukan oleh Abraham. Makanya baca selanjutnya 32 sampai 33-nya. Ya, betul Pak Ustadz. Artinya kalau teman-teman Muslim mengatakan bahwa ajaran Paulus dengan ajaran Yesus bertentangan, tidak. Ini ayat-ayat menunjukkannya. Gimana kalau dengan yang ini? Ya, saya bukan mengada-ada Bang ya. Tuh. Ada bagian yang lain yang digenapi, saya katakan tadi, hukum upacara. Tapi hukum moral sehubungan dengan 10 hukum. Bang, kalau yang seperti itu saya tidak akan terima karena itu menurut Anda. Kalau saya bacanya tekstual yang tertulis dari Efesus 2 nomor 15 gitu loh. Di sini tertulis dengan segala perintah. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Segala perintah 10 hukum Taurat itu ada 10 poin dibatalin oleh Paulus, dan ketentuannya seperti makan babi dilarang, bersunat juga dibatalkan Paulus, Bang. Oke, sekarang saya tunjukkan kalau memang pengertian Pak Ustadz itu benar, saya tunjukkan untuk membantah pandangan itu bahwa Paulus itu tetap memelihara 10 perintah. Makanya hati-hati tafsirkan bagian ini. Coba 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 Pak Ustadz. Saya bukain. Ya. Apalagi dia bicara soal poin-poin 10 perintah di sana. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. 6 9. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Tuh. Saya tunjukkan bahwa Paulus bukan bermaksud kepada 10 perintah supaya kita atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Apa ini, Bang? Aduh. Teruskan. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maksudnya begini, dia menerangkan di situ orang cabul, orang kikir, orang pencuri, orang berzina. Dia mengutip kembali bagian-bagian di dalam hukum Tuhan, hukum 10 perintah itu. Artinya, bukan maksud Paulus 10 perintah itu kemudian dibicarakan dalam konteks tadi. Makanya saya katakan hati-hati baca tulisan Paulus, Pak Ustadz. Saya nggak ngerti deh, apa ini? Kalau nggak ngerti Pak Ustadz, jangan tulis Yesus tidak kenal Kristen. Jangan tulis ini. Kalau Ustaz jangan. Ya, kalau yang itu pembahasannya, Bang ya, Yesus tidak kenal Kristen, silakan Anda bantah ya bahwa Yesus mengenal Kristen. Gitu aja. Carikan datanya bahwa Yesus membawa Kristen. Kalau di Korintus ini nggak nyambung dengan Taurat. Karena apa? Di sini berbicara banci, orang pemburit, orang cabul, nggak ngerti saya. Nggak ada hubungannya gitu. Bang, itunya apa? Itu apa namanya? Mik. Soalnya yang Anda bawa itu beda konteks gitu loh. Mik-nya Bang, mik-nya. Mik Anda buka dulu, mik Anda itu ketutup. Bang, mik-nya Bang. Ya, maksudnya tadi saya terangkan kepada Pak Ustadz supaya hati-hati juga baca tulisan Paulus gitu kan. Pada bagian yang lain memang sulit dimengerti, tapi kemudian kalau kita baca konteks keseluruhan kita dapat poinnya.
Nah, jadi kalaunya untuk masalah Paulus itu yang saya ajukan gitu. Kalaunya Anda ke Korintus tadi saya nggak ngerti, menurut saya berbeda konteks. Jadi seperti itu. Nah, untuk masalah judul, kalau Anda protes judulnya, bisa nggak Anda bawakan satu data bahwa Yesus membawa Kristen? Satu data dalam artian bagaimana? Ya, Yesus membawa Kristen gitu. Masalahnya begini Bang, saya tunjukkan ayatnya di dalam buku Kisah, tapi kan teman-teman Kristen, teman-teman Muslim, kemudian Pak Ustadz juga kan tidak terima kata-kata Paulus. Ya, soalnya kan saya menuliskan judulnya Yesus tidak kenal Kristen. Kenapa Anda bawa Paulus? Kan aneh. Oke, saya terangkan dulu. Kalau kemudian teman-teman katakan Yesus tidak kenal Kristen, ini justru adalah judul yang sangat kontradiksi dengan Yesus sendiri. Karena di dalam kontradiksinya? Kisah pasal 9 itu, waktu Saulus belum bertobat, ketika dia dari perjalanan, ketika sampai di Damaskus, dia mau menganiaya orang-orang yang mengikut Yesus. Oh, saya nggak berbicara itu. Yang kita bicarakan tentang masalah Yesus. Iya. Nggak perlu kita ke Paulus. Adakah menurut Yesus dia membawa Kristen? Makanya dengar dulu, saya terangkan. Kan tidak harus secara langsung. Kan ada pengertian-pengertian dalam Alkitab yang kita boleh lihat. Nah, artinya Bang, Anda mau membantah judul saya dengan penafsiran atau dari asumsi bapak-bapak gereja, itu saya nggak pakai. Yang saya minta secara tekstual bahwa Yesus membawa Kristen. Coba tunjukkan sama saya. Kalau itu aja gitu. Di dalam ayat-ayat Bang, ada juga tentang Kristen, bukan hanya soal dalam tulisan Paulus. Ada juga Petrus menyebutkan Kristen. Jadi kan sudah ke murid-muridnya Yesus kan, ya. Bukan di zaman Yesus, betul? Iya betul, untuk kata Kristen sendiri ya, untuk kata Kristen. Tapi kemudian kalau anda akui betul, saya rasa judulnya sudah sesuai berarti. Ya sesuai karena memang Pak Ustadz membatasi pikiran untuk berpikir lebih jauh. Lain halnya gini Bang, di Bible tidak kenal Kristen. Silahkan Anda bantah, bebas mau pakai perjanjian lama, pakai perjanjian baru. Enggak, karena judulnya Yesus tidak kenal Kristen. Artinya saya minta dari tokoh utama Kristen itu yang betul-betul membawakan tentang masalah kekristenan. Itu yang saya minta, karena tokoh utamanya itu Yesus. Betul kan? Iya betul. Nah itu aja, jadi seperti itu Bang. Jadi begini logikanya Pak Ustadz. Sedangkan teman-teman Muslim ketika baca Al-Quran itu, Al-Quran saja bicara tentang Yahudi dan Nasrani, bicara tentang Kristen. Bagaimana mungkin Yesus tidak kenal Kristen? Bang, saya garis bawahi, Al-Quran tidak pernah bicara tentang Kristen. Ya Nasrani kan. Al-Quran secara tekstual tidak pernah berbicara tentang Kristen. Silahkan kalau secara penafsiran itu ada, tapi kan kalau secara tekstual Kristen tidak dikenal. Yang dibicarakan oleh Al-Quran adalah Yahudi dan Nasrani. Nasrani berbeda dengan Kristen. Jadi seperti itu. Nasrani berbeda dengan Kristen dari mana Pak Ustadz? Iya, kalau Nasrani itu adalah ahli kitab. Ahli kitab berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen tidak dikenal Bang. Kristen yang dikatakan di dalam Al-Quran itu hanya ideologi atau konsepnya. Contoh ya, konsep dari Nasrani. Kita melihat ke dalam Quran surah Al-Maidah ayat 116 dan Quran surah Al-Maidah ayat 72 dan 73. Itu konsep dari Kristen, tapi tidak membicarakan secara tekstual tentang Kristen. Karena orang yang mengatakan Tuhan 3 dalam 1 itu banyak sektenya, bukan cuma Kristen gitu. Jadi poinnya Pak Ustadz, poinnya adalah kalau kemudian Yesus tidak mengenal pengikutnya, itu sangat mustahil. Karena orang Kristen artinya pengikut Yesus. Kemudian kalau Yesus bagi saya Bang, ya. Pengikut dengan penyembah itu beda. Tidak ada pernah Yesus mengatakan, Kristen, sembahlah aku. Enggak pernah. Kalau Anda merasa pengikut Yesus, Yesus tidak pernah menyuruh Anda untuk menyembahnya. Anda menyembah siapa? Pak Ustadz, Yesus tidak menyuruh murid-murid dan ini menyembah, tapi dia tidak pernah menolak dia disembah. Tidak pernah menolak gitu. Ya, saya kasih tahu. Tapi dia ada memerintahkan bentar. Tetapi dia ada memerintahkan sembahlah eksistensi yang lain. Gimana?
sesuai Lukas 4 ayat 8. Kan begini Pak Ustadz, kan begini. Kalau Yesus melihat satu penyembahan itu adalah sesuatu yang sakral, ketika dia mengajarkan sembahlah Allah, pasti dia akan melarang ketika murid-muridnya menyembah dia. Itu pasti itu. Ini dia tidak pernah menolak. Bang, dia tidak pernah melarang, tetapi dia pernah memerintahkan kepada orang-orang untuk menyembah Allah kepada dia saja. Engkau berbakti. Begini, Lukas 4 ayat 8. Artinya begini, ketika Yesus tidak menolak dia disembah, Yesus memahami bahwa mereka percaya kepada dia, dia adalah Mesias, dia adalah Allah. Coba Matius 28 Pak Ustadz. Saya kasih tunjuk ayatnya bahwa murid-murid menyembah dia. Bentar bang, bentar. Nih saya tunjukkan ya, saya tunjukkan kepada anda. Bentar. Nih argumentasi saya tadi. Yesus tidak pernah minta sembah, tetapi Yesus kata anda tidak juga melarang orang untuk menyembahnya. Tetapi ingat, di dalam larangan atau di dalam suruhan Yesus ya, jadi kata Yesus seperti apa? Kepada Allah sembahlah Allah ya. Kepada Allah kata Yesus nih ya, sembahlah Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu, sembahlah ya. Tuhan Allahmu, bukan sembahlah aku kata Yesus. Banyak ayat yang saya akan tunjukkan kalau Yesus itu adalah Allah. Satu dulu Matius 28. Coba satu saja, pengakuan Yesus langsung aku adalah Allah itu di mana? Kalau pertanyaannya itu saya tarik lagi ke Markus 2 ayat 28, tapi kan Bang, di Markus 2 itu dia tidak ada mengaku dirinya adalah Allah. Coba carikan tulisan yang kayak gini deh, kalau abang kagak ngerti. Bagaimana? Aku adalah Allah kata Yesus, itu aja yang saya minta secara tekstual. Bagaimana Pak Ustadz mau ngatur kata-kata Yesus sesuai dengan ide Pak Ustadz? Kalau nggak ada, bilang nggak ada, jujur aja gitu. Kalaunya ada, tunjukkan. Hilang lagi suaranya bang, hilang lagi, oh hilang lagi. Kenapa bang hilang? Ya simple bang, ya simple di dalam diskusi kita ya. Kalaunya ada pengakuan dari Yesus, maka tunjukkan sama saya satu saja langsung pengakuannya gitu ya. Pengakuannya yang saya minta tunjukkan kepada anda, bukan dari penafsiran anda. Jadi seperti itu.